warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasan As'ari dengan akhiran NIM 1095 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Argini Dina Putri dengan akhiran NIM 1152. Perkenalkan, saya Naura Kalista Amanda dengan NIM 25081011039. Perkenalkan, saya Fatir Aditya Rahman dari Ekonomi Pembangunan dengan akhiran NIM 1015. Halo, perkenalkan nama aku Yusuf Zulkarnain dengan akhiran NIM 1050. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang depresiasi nilai tukar rupiah terhadap pengeluaran negara. Menurutnya, nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator yang penting dalam mencerminkan suatu perekonomian di suatu negara. Seperti menurutnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, yang dimana hal ini dapat memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap keuangan negara. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memiliki berbagai kewajiban seperti membayar utang luar negeri dan mengekspor atau mengimpor suatu barang atau jasa. Stop. Jika nilai rupiah melemah, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya akan meningkat. Akibatnya, pengeluaran pemerintah meningkat dan tekanan yang diterima oleh anggaran pendapatan dan belanja negara akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Dalam memahami hubungan tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk menstabilkan perekonomian dan membangun pembangunan nasional. Di sini, saya akan menjelaskan rumusan-rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, kita membahas tentang bagaimana nilai tukar rupiah dari rupiah ke dolar Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Hal ini perlu kita bahas karena ini merupakan salah satu indikator utama dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, rumusan masalah ini membahas tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan untuk mendukung pembangunan, menstabilkan ekonomi, serta program strategis yang berbasis nasional. Nah, yang ketiga ini kita membahas tentang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika dolar meningkat atau rupiahnya melemah, maka pembiayaan utang luar negeri akan menjadi meningkat. Hal ini, pemerintah harus membuat anggaran yang lebih meningkat, maka sehingga pengeluaran pemerintahnya pun akan ikut meningkat juga. Nah, yang keempat ini kita membahas bagaimana dampaknya terhadap APBN dan kebijakan pemerintah. Jika rupiahnya mengalami pelemahan atau menurun, maka itu dapat mengurangi fleksibilitas APBN dan kebijakan pemerintah karena pemerintah harus menyesuaikan anggaran untuk menyesuaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan kurs. Nah, untuk cara yang sangat baik untuk dilakukannya ialah membuat kebijakan fiskal dan moneter. Hal itu harus dilakukan untuk menstabilkan perekonomian di suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar juga berperan penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan transaksi antar negara. Selain itu, nilai tukar juga dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara karena berpengaruh pada ekspor, impor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sudah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Jadi, ketika inflasi itu naik, maka nilai mata uang akan cenderung melemah. Kemudian yang kedua ada suku bunga. Jadi, ketika suku bunga itu naik, maka investor akan tertarik untuk menanamkan modal, sehingga nilai tukar akan menguat. Kemudian yang ketiga ada ekspor dan impor. Jadi, ketika ekspor itu naik, maka nilai tukar itu akan cenderung menguat. Kemudian ada impor, yang dimana jika impor itu akan tinggi, maka nilai tukar akan melemah. Selain itu, terdapat stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang juga dapat berpengaruh dalam pergerakan nilai tukar. Jadi, pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan total uang yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda negara dan pembangunan nasional.
Jika di Indonesia, uang ini tuh dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin, seperti biaya operasional harian, yaitu membayar gaji PNS, lalu membayar listrik kantor pemerintah, dan membayar subsidi atau listrik yang kita gunakan sehari-hari. Lalu kategori yang dua yaitu pengeluaran pembangunan atau pembelanjaan modal, di mana ini memiliki sifat investasi jangka panjang. Jadi, dapat berbentuk seperti membangun jalan, membuat jembatan, lalu membuat fasilitas kesehatan, hingga digitalisasi. Nah, kebetulan di tahun 2026 ini, pemerintah ini sedang fokus untuk menggeser anggarannya di belanja modal atau pengeluaran pembangunan agar ekonomi kita ini semakin produktif. Lalu, apa sih hubungannya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar? Nah, menariknya tuh di sini. Jadi, mereka tuh memiliki hubungan yang dimana mereka memiliki dua efek, yaitu efek menguat dan efek menguat dan melemah, atau bisa disebut menjadi apresiasi dan depresiasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu apresiasi atau penguatan nilai tukar. Ini mana berdasarkan pendekatan makroekonomi, ketika pemerintah ini menerapkan kebijakan fiskal, terutama fiskal ekspansif, dengan menaikkan anggaran belanja, hal tersebut itu akan memicu peningkatan permintaan agregat di dalam negeri, seperti peningkatan suku bunga domestik untuk menjaga stabilitas likuiditas, lalu kenaikan suku bunga ini tuh menjadi perhatian atau menarik perhatian para investor global karena aset keuangan domestik ini menjadi lebih kompetitif, yang mengakibatkan terjadi aliran modal asing masuk atau capital inflow. Nah, karena para investor ini, kenapa bisa terjadi? Karena para investor ini memerlukan mata uang rupiah untuk menanamkan modalnya. Permintaan terhadap rupiah di pasar asing ini menjadi meningkat dan pada akhirnya ini mendorong penguatan nilai tukar kita. Lalu selanjutnya, ada depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah. Ini mana? Ini itu menjadi risiko dari pengeluaran pemerintah karena sering terjadi melalui jalur kenaikan inflasi atau kebocoran impor. Jadi, saat anggaran belanja negara ini meningkat, pendapatan dan daya beli masyarakat ini kan otomatis ikut terdorong naik atau meningkat, sehingga permintaan barang konsumsi ini menjadi meningkat. Nah, apabila kapasitas produksinya ini tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan tersebut, khususnya produksi yang ada di dalam negeri, ini akan mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap komponen luar negeri, sehingga ini akan meningkatkan impor yang tidak dapat dihindari. Jadi, untuk melakukan pembayaran internasional tersebut, pelaku ekonomi ini harus menukarkan rupiah ke mata uang asing dalam jumlah yang besar, yang mengakibatkan pasokan rupiah di pasar menjadi berlebih dan mengakibatkan nilai tukar rupiah ini menjadi lemah atau depresiasi. Jadi, kesimpulan dari hubungan pengeluaran pemerintah dengan nilai tukar rupiah adalah pengeluaran pemerintah ini bertindak sebagai pisau bermata dua dalam menjaga stabilitas moneter. Alokasi belanja yang produktif ini akan mampu memperkuat posisi rupiah di kancah internasional, dan sebaliknya, belanja yang kurang efisien justru berisiko mendepresiasi atau melemahkan mata uang kita. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter mutlak diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel yang sudah tertera di layar. Nah, dalam tabel tersebut menjelaskan tren nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Poin utamanya pada tabel tersebut menunjukkan nilai tukar rupiah yang semakin melemah atau mengalami depresiasi tiap tahunnya. Dari tahun 2020 yang mengalami depresiasi nilai angkanya mencapai 14.105 per dolar Amerika Serikat hingga mencapai titik tertinggi di 16.251 pada tahun 2024. Kenapa ini bisa terjadi? Faktor utamanya disebabkan oleh kebijakan moneter hawkish atau kenaikan suku bunga agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat, kebijakan geopolitik, dan juga fluktuasi harga komoditas. Nah, dampaknya cukup besar dan sangat berisiko karena dengan nilai tukar, karena
Nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi dapat menyebabkan nilai impor barang menjadi lebih mahal dan hal tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengeluaran negara yang dimana pada tabel tersebut menunjukkan tren ekspansif terhadap pengeluaran negara yang dimana pengeluaran negara meningkat setiap tahunnya dari angka 2.595 triliun pada tahun 2020 hingga mencapai angka 3.325 pada tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menaik proyek strategis nasional, perlindungan sosial, dan juga impor teknologi canggih dari luar negeri demi mempercepat pembangunan di berbagai daerah. Namun di sisi lain, kebijakan ekspansif tersebut juga memiliki konsekuensi risikonya tersendiri, yang dimana potensi meningkatnya beban utang negara. Namun di sisi lain, kebijakan ekspansif tiap tahunnya ini juga memiliki konsekuensi risikonya tersendiri, yang dimana terdapat potensi meningkatnya beban utang negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan korelasi atau hubungan antara kelemahan kurs dan juga pembengkakan belanja negara pada tabel yang sudah tertera di layar. Dinamika nilai tukar rupiah ternyata menjadi salah satu external shock atau risiko luar terbesar terhadap fleksibilitas APBN kita. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga ke 16.251, pengeluaran negara otomatis ikut terdorong naik hingga mencapai angka 3.325 triliun. Jadi, pembengkakan biaya negara bukan hanya disebabkan oleh program kerja internal pemerintah saja, tetapi juga konsekuensi finansial untuk meredam dampak depresiasi, seperti membengkaknya subsidi energi, melonjaknya biaya komponen impor, dan pembayaran utang luar negeri. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Nah, baik. Setelah tadi teman saya menjelaskan di tabel data tersebut, nah, saya akan menjelaskan tentang analisis data empirisnya. Nah, di analisis data empiris ini, telah ditunjukkan tadi pada tahun 2020 sampai 2024, realisasi pengeluaran pemerintah itu meningkat. Nah, yang dimana itu mencerminkan bahwa pemerintah itu sedang mencoba melakukan pemulihan ekonomi setelah dari pasca pandemi, membangun infrastruktur, serta menjalankan berbagai program prioritas nasional. Nah, tetapi di sisi lain nih, nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang awalnya 14.000 per US dollar itu menjadi 16.000 per US dollar. Nah, tetapi dari melemahnya nilai rupiah ini, Indonesia itu tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah, kondisi inilah yang dimana menunjukkan bahwa pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, dan di mana kebijakan ini itu bisa menjaga stabilitas ekonomi, yang dimana meskipun nilai tukar rupiah itu melemah.